Ujian akhir semester genap tahun 2020-2021. Nama saya Agustina Ella, NIM 1910416841, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, kelas pagi A1, semester 4, hari tanggal Kamis 15 Juli 2021, sifat ujian take home test, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Petunjuk soal. Terdapat 3 bagian yang harus dijawab dalam ujian akhir semester. Bagian A berkaitan dengan kegiatan mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Bagian B berkaitan dengan soal-soal teori yang berkenaan dengan analisis lingkungan bisnis. Dan bagian C berkenaan dengan video-video analisis lingkungan bisnis. Mahasiswa wajib merekam jawaban soal UAS analisis lingkungan bisnis untuk bagian A, B, dan C, satu video dengan menggunakan YouTube. Dan mahasiswa wajib memposting link video jawaban UAS di Google Classroom, grup WA, dan grup Facebook informasi jurusan manajemen UPB. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WhatsApp dan di Google Classroom. Soal 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Ya, karena untuk memenuhi ketentuan mata kuliah yang harus diambil dalam semester 4. Mata kuliah analisis lingkungan bisnis juga mengajarkan cara kita berbisnis di berbagai lingkungan yang kita hadapi sehingga dapat menyesuaikan lingkungan. Soal 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawab, 14 kali pertemuan. 3. Apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawab, yang dipelajari selama daring adalah melalui YouTube yang banyak membahas bagaimana cara menyesuaikan bisnis di lingkungan sekitar. Manfaat yang diambil adalah kita bisa terjun langsung di lapangan dengan menganalisis apa yang lingkungan sekitar perlukan, sebagai scrub masker dan yang lainnya. Soal nomor 4. Apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Jawab, membuat ringkasan dari buku yang didapat dari dosen pengampu. Tugas struktur yang dibuat adalah ringkasan dari bab 1 sampai bab 7 dengan menggunakan video record. Soal 5. Jelaskan buku yang digunakan dalam analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa jumlah bab yang terdapat dalam analisis lingkungan bisnis? Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Jawab, A. Buku analisis lingkungan bisnis berjumlah 15 bab yang terdiri dari 640 halaman. Di dalam buku tersebut terdapat banyak link YouTube dari kalangan YouTuber. Buku analisis lingkungan bisnis ditulis oleh Adi Mursalin SEMM. B. 2021. C. 640 halaman. D. Ada 15 bab yang terdapat dalam buku ALB. E. Bab 1 analisis lingkungan bisnis. Bab 2 lingkungan pasar dan bukan pasar. Bab 3 strategi terintegrasi. Bab 4 media berita dan isu bukan pasar. Bab 5 politik privat dan tekanan sosial. Bab 6 manajemen krisis. Bab 7 mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Bab 8 strategi non-pasar untuk arena pemerintah.
Bab 9. Menerapkan strategi non-pasar di arena pemerintah. Bab 10. Antitrust ekonomi, hukum, dan politik. Bab 11. Regulasi, hukum, ekonomi, dan politik. Bab 12. Pasar keuangan dan peraturan. Bab 13. Pengelolaan lingkungan dan berkelanjutan. Bab 14. Analisis PESTEL. Bab 15. Dampak COVID-19 terhadap bisnis. Dalam buku ALB, banyak sekali manfaat yang bisa diambil dalam pembelajarannya. Di sana bukan hanya ringkasan, tapi juga berbagai link pelajaran buku ALB dari YouTube tentang cara mempelajari non-pasar dan strategi di lapangan. Soal nomor 6. Bagaimana kuliah daring analisis lingkungan bisnis memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawab. Di makul analisis lingkungan bisnis, kita bisa memahami menganalisis lingkungan bisnis. Platform media yang digunakan adalah Google Classroom, grup WA, Facebook, dan YouTube. Bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori analisis lingkungan bisnis. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal menjawab. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Poin pertama, manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Poin kedua, sifat manajemen krisis yaitu harus bertanggung jawab jika sewaktu-waktu terjadinya krisis pada sebuah manajemen perusahaan. Poin 3. Penyebab utama dari krisis ini adalah perencanaan atau implementasi strategi bisnis yang keliru atau tidak tepat yang dilakukan oleh manajemen. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Jawab. Penghindaraan. Komponen kepentingan dari program manajemen krisis adalah penghindaraan. Dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Salah satu aspek dari strategi penghindaraan adalah audit. Satu jenis audit berfokus pada risiko dan penyebabnya. Ini juga merupakan langkah awal dalam mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang dapat merusak kinerja perusahaan. Komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah dua komponen utama dari respon krisis. Karena krisis sering berkembang dengan cepat, informasi seringkali tidak lengkap dan spekulasi serta rumor bisa terbang. Sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya, penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang terkena dampak serta publik secara lebih luas. Soal 3. Bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelas bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Jawab. Menggunakan strategi non-pasar yang tersedia untuk perusahaan sama dengan yang tersedia untuk kelompok kepentingan lain, tetapi sesuai dan efektivitasnya dapat berbeda. Aktivitas sering mengandalkan kampanye profil tinggi untuk menarik perhatian media dan publik. Strategi semacam itu jarang efektif untuk bisnis dan jika dilakukan dapat melibatkan perusahaan dalam konversi yang sangat terlihat yang membatasi kemampuannya untuk bertindak atas masalah lain. Contoh, penggunaan industri bioteknologi pertanian.
Kebijakan peraturan tentang tanaman buat Anda makanan hewani serta reaksi publik untuk produk tersebut. Kepentingan meliputi individu dan kelompok dengan preferensi kepentingan tertentu, misalnya pemegang saham. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan dan aktivitas peduli masalah bioteknologi dan publik. Institusi termaksud institusi pemerintah seperti legislatif dan badan pengatur serta lembaga swadaya masyarakat seperti media berita dan sentimen publik. Badan Perlindungan Lingkungan, Departemen Pertanian, Administrasi Makanan dan Obat, dan Kongres adalah lembaga publik utama dalam hal ini. Soal 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum, dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Jawab. Non-pasar umum adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal dan swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah. Mereka termasuk mengorganisir dan mengoreksi faktor-faktor yang memberikan ketertiban di pasar dan lembaga dan organisasi sosial lainnya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya sehingga mereka dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta memperbaiki kegagalan mereka. 3 strategi non-pasar generik atau umum. 1. Keunggulan biaya penyeluruh. Untuk mencapai hal ini, perhatikan manajerial harus besar terhadap pengendalian biaya, sehingga biaya yang rendah relatif terdapat pesaing menjadi tema yang menjiwai keseluruhan strategi, meskipun mutu pelayanan dan bidang-bidang lainnya tidak dapat terabaikan. 2. Diferensiasi. Dalam strategi diferensiasi ini, perusahaan harus berusaha untuk mencapai sesuatu yang harus dirasakan oleh keseluruhan industri sebagai hal yang unik. 3. Fokus. Strategi generik terakhir ini berusaha untuk memusatkan fokus pada kelompok pembeli, segmen lini produk, atau pasar geografis tertentu. Seperti halnya diferensiasi, fokus dapat bermacam-macam bentuk. Soal nomor 4. Pilih satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawab, di sini saya mengambil dari bab 6 manajemen krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Dalam bab 6 membahas tentang pola pengembangan krisis, komponen dan program manajemen krisis, penginderaan, komunikasi efektif dan tidak efektif. Contoh dari manajemen krisis yang disebabkan bencana alam adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 5. Bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termaksud dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Jawab, peran pemerintah dalam dunia bisnis. A. Spesialisasi faktor. B. Menetapkan regulasi. C. Memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan, dan lingkungan. D. Mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan. E. Mendukung iklim usaha yang kompetitif. Dalam bab 7 dibahas strategi non-pasar arena pemerintah. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah membantu perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi yang lemah dan berbagai penyeimbang. Dalam perekonomian suatu negara, pemerintah mempunyai peran untuk mengatur, memperbaiki, atau mengalahkan aktivitas ekonomi dari berbagai pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, perkembangan dan kemajuan bangunan suatu negara tergantung pada peran pemerintah dalam mengatur negaranya, termasuk di dalamnya adalah perekonomian.
Kebutuhan barang publik seperti barang, jasa, atau sistem merupakan sesuatu yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negara. Bagian C. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan analisis lingkungan bisnis. Setelah mahasiswa menonton video-video analisis lingkungan bisnis, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video analisis lingkungan bisnis mahasiswa tonton. 1. Judul video, lingkungan yang mempengaruhi bisnis. Makna dari video ini adalah untuk dapat mengenali lingkungan dan dapat diantisipasi langsung oleh pemerintah. Teori yang dijelaskan. 1. Efek lingkungan pasar. 2. Efek lingkungan bukan pasar. 3. Faktor mempercepat pertumbuhan ekonomi. 4. Unsur lain yang berpengaruh dalam kegiatan usaha. Manfaat dan wawasan yang diambil yaitu kita mengetahui strategi turun langsung di lapangan, di mana kita tahu kestabilan suatu ekonomi. Video kedua, B. Judul video dampak COVID-19 ekonomi RI minus 5,32%. Makna dari video adalah dapat memperbaiki pertumbuhan triwulan dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Teori yang dijelaskan adalah 1. Tentang investasi di masa pandemi. 2. Kontraksi tertinggi. 3. Sejumlah indikator dari penjualan retail dan keyakinan konsumen menunjukkan perbaikan. 4. Sejumlah indikator dari penjualan retail dan keyakinan konsumen menunjukkan perbaikan. Manfaat dan wawasan yang diambil yaitu kita dapat tahu ekonomi RI minus 5,32% dalam video ini membahas tentang bansos dan kegiatan investasi bagi perkembangan masyarakat. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.